5141. Setelah anggota umpan meriam klan tinta hitam mati, kekuatan tinta yang mereka lepaskan akan mengisi kekosongan dan berkumpul sampai batas tertentu sebelum berubah menjadi awan tinta hitam. Lingkungan seperti itu telah menyebabkan banyak masalah bagi ras manusia di masa lalu. Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6 dapat bersembunyi di kapal perang dan mengandalkan arai roh kapal perang untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi Open Heaven Orde ke-7 harus melakukan perjalanan dan membunuh musuh. Medan perang dipenuhi dengan Ink Force, jadi mereka harus menggunakan kekuatan mereka untuk menahan korosi dari Ink Force. Selain itu, kelompok besar dan kecil awan tinta hitam dapat dengan mudah mengiring beberapa pembunuh klan tinta hitam. Ini adalah penggunaan pakan meriam terbesar. Kematian mereka tidak hanya menyebabkan banyak masalah bagi prajurit ras manusia, tetapi juga menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi pasukan klan tinta hitam untuk bertarung. Namun, sekarang Blue Sky Pass tidak hanya memiliki cahaya pemurnian, tetapi juga pil pengusir tinta hitam. Sulit untuk mengatakan apakah strategi umpan meriam klan tinta hitam akan efektif kali ini. Kakak senior, kamu melewatkan targetmu, kamu harus menurunkannya 3 poin sehingga kamu dapat membunuh lebih banyak klan tinta hitam. Di dinding barat Blue Sky Pass, seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 berkata dengan menyesal. Di depannya, Yang Kai sedang duduk dalam barisan roh, memegang artefak seperti panah raksasa di tangannya, perlahan dan dengan tenang mendapatkan kembali kekuatannya. Berbicara secara logis, tidak perlu baginya untuk berkontribusi apapun saat ini. Bagaimanapun, ini hanyalah awal dari perang, dan setiap kali klan tinta hitam mengepung mereka, akan memakan waktu lama sebelum dia dapat kembali dengan tentara barat dan memiliki waktu untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Hanya ketika kedua belah pihak bertemu dalam pertempuran jarak dekat, elit seperti dia akan memasuki pertempuran. Pertempuran saat ini hanyalah makanan pembuka sebelum pertempuran besar. Klan tinta hitam akan menggunakan umpan meriam untuk menyerang Blue Sky Pass dan menciptakan medan perang yang menguntungkan, sementara ras manusia akan menggunakan arai roh Blue Sky Pass untuk melakukan serangan balik. Pertempuran semacam ini akan berlangsung setidaknya selama 1 atau 2 bulan sampai umpan meriam klan tinta hitam benar-benar habis, dan baru setelah itu kekuatan utama akan dimobilisasi. Pada saat itu, hanya mengandalkan arai roh Blue Sky Pass sendiri akan sulit untuk dilawan, mengharuskan para prajurit untuk keluar dan menghadapi musuh. Ini akan berlanjut selama lebih dari 10 tahun sampai klan tinta hitam tidak tahan lagi dan mundur. Namun, mengingat keterampilan pemurnian artefak Yang Kai saat ini juga berada di level Grandmaster, Zhong Liang memindahkannya ke tembok pertahanan tentara barat. Dalam konfrontasi semacam ini, sebagai harta karun yang ditempatkan di berbagai arai roh, beberapa kerusakan mungkin terjadi selama penggunaan intensitas tinggi, yang membutuhkan pemurni artefak seperti dia untuk memperbaiki dan memeliharanya. Pada saat yang sama, banyak master arai juga bersiaga. Saat ini, dia berdiri di tengah tembok kota barat, memegang artefak besar yang disebut Opening Crossbow. Artefak semacam ini secara khusus disempurnakan untuk tujuan ofensif dan defensif dan membutuhkan arai roh khusus untuk melengkapinya, menjadikannya senjata yang sangat baik dalam pertempuran ofensif dan defensif. Tentu saja, itu juga memungkinkan untuk menggunakannya sendiri, tetapi bahkan dengan Open Heaven Orde ke-7 Yang Kai, sulit baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya sendirian. Itu berbeda dari artefak yang biasanya digunakan oleh para kultivator. Bagian tembok kota ini telah lama didirikan oleh Arai Masters, dengan Opening Crossbow sebagai mata arai. Ketika Yang Kai mengendalikannya, yang perlu dia lakukan hanyalah menuangkan kekuatannya ke dalamnya, mengaktifkan kekuatan arai, dan mengaktifkan kekuatan tirani dari Opening Crossbow. Pengaturan serupa dipasang di dinding Blue Sky Pass secara berkala, yang masing-masing diberi artefak refiner khusus, master arai yang bersiaga untuk memperbaiki dan memelihara dinding. Pada saat yang sama, masing-masing artefak ini dipegang oleh seseorang. Salah satu manfaat dari pengaturan ini adalah memungkinkan kultivator Open Heaven peringkat yang lebih rendah untuk menampilkan kekuatan membunuh peringkat tinggi. Sederhananya, jika Open Heaven Orde ke-6 menggunakan panah otomatis, itu bisa menampilkan kekuatan Open Heaven Orde ke-7. Ini sama dengan artefak yang ditempatkan di kapal perang. Ras manusia mengandalkan artefak dan arai roh yang diatur di kapal perang untuk memungkinkan Orde ke-5 atau Orde ke-6 itu menampilkan kekuatan Orde ke-7 dan melawan klan tinta hitam di medan perang. Yang Kai adalah Orde ke-7, salah satu yang terbaik di antara Orde ke-7. Serangan tadi hanyalah percobaan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan hal ini, selalu ada proses untuk memulai. Dengan serangan biasa, kekuatan Opening Crossbow ini setara dengan kekuatan Golden Crow Sun Casting, dan bonus yang diberikannya luar biasa. Master Arai di belakangnya dipanggil Liu Xing.
Dia mengenali Yang Kai, tetapi Yang Kai tidak. Lagi pula, di Blue Sky Pass, nama Yang Kai diketahui semua orang. Sebagai Master Arai, dia tidak pernah berpartisipasi dalam konfrontasi frontal dengan klan tinta hitam. Setiap kali klan tinta hitam menyerang, mereka akan bertanggung jawab untuk menjaga arai roh di bagian tembok kota ini. Ini juga merupakan perlindungan dari bakat khusus semacam ini di dalam celah. Tidak hanya arai master seperti ini, alkemis dan penyuling artefak tidak diizinkan memasuki medan perang. Pertama, bakat sangat berharga, dan kedua, mereka telah tenggelam dalam dao alkimia, artefak, dan arai selama bertahun-tahun. Orang-orang ini tidak mahir dalam pertempuran, jadi jika mereka benar-benar memasuki medan perang, mereka tidak akan banyak berguna. Mengetahui bahwa orang yang menjaga bagian tembok ini bersamanya adalah Yang Kai yang terkenal, Liu Xing juga sangat bersemangat dan diam-diam memutuskan untuk membantu Yang Kai membunuh lebih banyak anggota klan tinta hitam. Melihat bahwa serangan Yang Kai telah meleset, dia segera menawarkan kata yang baik. Yang Kai sedikit mengangguk dan mengikuti instruksi Liu Xing, menyesuaikan dirinya sedikit sebelum menuangkan kekuatannya ke dalam arai roh. Arai roh mulai bersenandung, dan panah raksasa yang berfungsi sebagai mata arai mulai bersinar terang. Namun, Yang Kai tidak terburu-buru untuk meluncurkan serangannya. Dia ingin menguji batas benda ini. Saat pasukan dunia terus mengalir ke dalam arai roh, cahaya dari panah raksasa menjadi lebih terang, dan baut energi yang telah berubah menjadi serangan sama menyilaukannya seperti matahari. Liu Xing mau tidak mau menjadi pucat, kakak senior harus menahan diri, arai roh mencapai batasnya. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa arai roh akan mencapai batasnya? Bukan hanya arai roh yang akan mencapai batasnya, tetapi juga panah pembuka. Injeksi sederhana kekuatan seorang kultivator tidak akan menghasilkan situasi seperti itu, tetapi dengan dukungan dari arai roh, tidak mengherankan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Divine Sense Yang Kai mengunci tempat di mana umpan meriam klan tinta hitam dikumpulkan, dan tepat saat dia akan meluncurkan serangannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat tangannya sedikit. Arai roh berdengung, dan saat kekosongan bergetar, cahaya menyilaukan melintasi kekosongan dan terbang puluhan ribu kilometer jauhnya. Liu Xing tanpa sadar berpikir bahwa Yang Kai telah memukul sisi yang salah lagi, dan kali ini bahkan lebih konyol dari sebelumnya. Namun, ketika dia mengangkat matanya, dia melihat aliran cahaya bertabrakan dengan tentara di belakang klan tinta hitam dan meledak menjadi ribuan sinar cahaya, seperti burung merak yang membentangkan ekornya. Haha, Yang Kai tertawa. Karena keterbatasan kekuatan Liu Xing, dia mungkin tidak dapat melihat efek dari serangan ini, tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa tidak hanya kekuatan penuh dari opening crossbow yang menembus jarak beberapa puluh ribu kilometer, itu juga menyebabkan beberapa korban pada pasukan klan tinta hitam. Setidaknya selusin prajurit klan tinta hitam yang lebih lemah telah menjadi debu oleh serangan ini, dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka. Lagi pula, opening crossbow dimaksudkan untuk digunakan untuk serangan kelompok, jadi tidak ada yang siap untuk tiba-tiba meledak di tengah-tengah pasukan klan tinta hitam. Artefak ini jauh lebih kuat daripada serangan habis-habisannya. Seperti yang diharapkan dari artefak ofensif dan defensif. Dengan artefak yang begitu kuat, mengapa ras manusia perlu khawatir untuk menerobos? Namun, tindakan semacam ini memiliki beberapa efek, tetapi efeknya masih terbatas. Jika ini terjadi lagi, klan tinta hitam akan siap, lagi pula, jaraknya terlalu jauh. Terlebih lagi, jika dia menggunakan metode ini pada arai roh, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada opening crossbow. Kemungkinan akan rusak setelah beberapa kali mencoba. Yang Kai hanya ingin menguji batas benda ini. Breaking Dawn juga telah melengkapi dirinya dengan opening crossbow, tapi dia selalu berjalan keluar untuk membunuh musuh-musuhnya. Selalu Open Heaven Orde kelima dan keenam tim yang mengendalikan benda ini, jadi bukan tempatnya untuk menggunakannya. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai sekali lagi mendesak kekuatannya. Saat Liu Xing menyaksikan dengan ngeri, Yang Kai tidak mencoba menimbulkan masalah kali ini, malah memusatkan perhatiannya untuk menyerang umpan meriam klan tinta hitam. Sinar cahaya ditembakkan satu demi satu, menciptakan ruang hampa di kehampaan tanpa jeda. Liu Xing dipenuhi dengan kekaguman. Di masa lalu, dia telah melihat orang-orang mengendalikan artefak ini, tetapi apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan membunuh, itu jauh lebih rendah daripada Yang Kai. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Yang Kai benar-benar layak untuk reputasinya. Stimulasi intensitas tinggi ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan seolah-olah umpan meriam klan tinta hitam tidak dapat dibunuh. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang terbunuh, akan ada lebih banyak yang datang. Blue Sky Pass dikelilingi oleh ink force yang tebal, dan awan tinta hitam besar dan kecil menghalangi pandangan mereka.
Sisi Yang Kai untuk sementara berhenti. Pertama-tama, arai roh dan panah pembuka tidak bisa bertahan lebih lama, jadi dia perlu mempertahankannya untuk sementara waktu. Kedua, dia juga butuh waktu untuk pulih. Untungnya, ada banyak arai roh dan artefak yang dipasang di dinding, jadi mereka bergiliran untuk menjaga dan beristirahat. Setelah lebih dari 20 hari, serangan umpan meriam klan tinta hitam akhirnya berakhir. Hampir semua umpan meriam telah dilemparkan ke medan perang, tidak ada satu pun yang tersisa. Ini adalah kasus untuk klan tinta hitam. Makanan meriam tidak ada habisnya bagi mereka, jadi mengorbankan mereka sama sekali tidak menyakitkan. Menggunakan kematian umpan meriam ini untuk menciptakan medan perang bagi klan tinta hitam tidak sia-sia. Terlebih lagi, di hari-hari mendatang, klan tinta hitam akan terus mengirim pasukan ke Blue Sky Pass, termasuk sejumlah besar umpan meriam. Serangan dan pertahanan semacam ini akan berlanjut berkali-kali. Baru sekarang kekuatan utama klan tinta hitam masuk. Kehampaan itu sunyi. Kekuatan tinta dan selubung awan tinta hitam membuat mustahil untuk melihat pergerakan pasukan utama klan tinta hitam beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari Blue Sky Pass, tetapi pengalaman yang tak terhitung jumlahnya telah memberitahu ras manusia bahwa kekuatan utama klan tinta hitam telah memulai serangan mereka. Alasan mereka tidak bisa melihat klan tinta hitam sekarang adalah karena mereka masih terlalu jauh. Semua prajurit ras manusia berkumpul untuk menghadapi musuh. Tentu saja, sebelum itu, kekuatan utama klan tinta hitam masih harus menanggung pemboman artefak arai roh di dinding. Pengaturan di dinding tidak hanya digunakan untuk menangani umpan meriam klan tinta hitam, tetapi juga untuk menyerang kekuatan utama klan tinta hitam. Suasana yang menindas dan membunuh memenuhi seluruh Blue Sky Pass. Di pintu masuk pas, tim-tim kecil dikumpulkan, dan Dawn Squad juga ada di antara mereka. Yang Kai sudah mundur dari tembok beberapa hari yang lalu, jadi ada orang lain yang menggantikannya. Sementara mereka menunggu, fluktuasi energi tiba-tiba datang dari segala arah, menyebabkan seluruh Blue Sky Pass bergetar. Seolah-olah cahaya dari arai roh dan artefak di dinding terus-menerus diaktifkan. Pertempuran telah dimulai. 5142. Pertempuran tentara skala besar bukanlah hal yang asing bagi Yang Kai. Belum lagi dia telah berpartisipasi dalam pertempuran Blue Sky Pass 100 tahun yang lalu, dia juga telah berpartisipasi dalam pertempuran Yin Yang Pass sebelumnya. Poin utamanya adalah berkoordinasi dengan Battleship timnya dan Battleship tim lain untuk mencoba menghindari dikelilingi oleh terlalu banyak Master Black Ink Clan. Ketika mereka terlibat dalam pertempuran, mereka harus membunuh Master Klan Tinta Hitam. Hal yang paling berbahaya adalah bertindak sendiri. Dalam hal jumlah saja, ras manusia selalu dirugikan. Satu-satunya alasan mereka bisa memenangkan setiap pertempuran ofensif dan defensif adalah karena fleksibilitas mereka, dan kapal perang yang disempurnakan dengan hati-hati adalah dasar dari ras manusia. Ini adalah pertama kalinya kekuatan utama pasukan klan tinta hitam melancarkan serangan skala besar. Kedua belah pihak mengepung Blue Sky Pass sejauh 10.000 km sebelum berhenti setelah setengah bulan. Kerugian klan tinta hitam tidak kecil, jadi mereka mundur puluhan ribu kilometer jauhnya untuk memulihkan diri sementara ras manusia juga kembali ke retret mereka. Kali ini, penguasa wilayah klan tinta hitam tidak mengambil tindakan, hanya menonton dari jauh. Sejalan dengan itu, Open Heaven Orde ke-8 ras manusia juga tidak berpartisipasi. Masing-masing dari mereka memiliki lawan mereka sendiri, jadi jika mereka bergegas ke medan perang dengan gegabah, mereka hanya akan memberi musuh kesempatan untuk menemukan mereka. Setelah berjuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang akan begitu bodoh. Justru karena inilah Blue Sky Pass mampu membunuh 4 penguasa wilayah dalam penyergapan. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan 2 kehendak yang kuat, satu dari Blue Sky Pass dan yang lainnya tersembunyi di suatu tempat di belakang pasukan klan tinta hitam. Ini adalah kehendak leluhur tua ras manusia dan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak punya pilihan selain datang. Jika dia tidak datang, leluhur tua tidak akan menahan diri dan bisa membunuh penguasa wilayah Klan Tinta Hitam sesuka hati, jadi setiap kali pasukan Klan Tinta Hitam mengepung mereka, Tuan Kerajaan akan menjaga bagian belakang dan menjaga dari leluhur tua. Titik. Mereka berdua adalah musuh lama yang telah bertarung berkali-kali dan tahu metode masing-masing seperti punggung tangan mereka. Namun, secara umum, keduanya tidak akan saling bertarung. Masing-masing keberadaan mereka hanyalah sebuah bentuk pencegahan, masing-masing dari keinginan mereka diarahkan ke yang lain, dengan jelas mengirim pesan ke yang lain, Tuan tua ini ada di sini, jika kamu berani turun, aku akan memukul kepala anjingmu. Sama seperti terakhir kali, jarang bagi keduanya untuk bertarung sampai ke titik di mana kedua belah pihak terluka parah. Lagi pula, pada tingkat kultivasi mereka,
Tidak ada cara bagi mereka untuk membunuh lawan mereka, jadi pada akhirnya, kedua belah pihak hanya akan menderita kerugian besar. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin merepotkan untuk menyembuhkan luka mereka, jadi lebih baik bagi semua orang untuk menghindari kekhawatiran tentang mereka dan hanya menghadapi mereka dari kejauhan. Pertama kali mereka meluncurkan serangan skala besar di Blue Sky Pass, mereka gagal mencapai hasil yang diinginkan, tetapi klan tinta hitam tidak berkecil hati. Mereka telah mengalami kegigihan ras manusia berkali-kali, jadi jika mereka mampu menembus garis pertahanan ras manusia dengan mudah, mereka mungkin akan curiga bahwa ras manusia memiliki semacam skema yang menunggu mereka. Setelah masing-masing dari mereka beristirahat sebentar, pertempuran besar dimulai lagi. Namun, itu tidak sekuat yang pertama kali, itu hanya pertempuran kecil. Setelah itu, pada dasarnya pertempuran 5 hari atau sebulan, yang memberikan lebih banyak waktu bagi ras manusia untuk pulih. Tim kecil yang tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran secara alami dapat beristirahat dan memulihkan diri. Yang Kai memimpin pasukan Fajar dan mendengarkan perintah setiap saat, berpartisipasi dalam banyak pertempuran dengan klan tinta hitam dan membunuh banyak musuh. Setelah 2 tahun, Ink Force dan awan tinta hitam di luar Blue Sky Pass menjadi jauh lebih tipis. Bagaimanapun, gelombang kejut dari pertempuran antara sekelompok besar Master Open Heaven dan Master Black Ink Clan begitu kuat sehingga bahkan Ink Force dan awan tinta hitam tidak bisa bertahan lama. Menurut praktik masa lalu, tidak akan lama sebelum klan tinta hitam akan mengirim sejumlah besar umpan meriam dan bala bantuan dan mengulangi tindakan mereka sebelumnya. Sebelum itu, pasti akan ada pertempuran hebat. Blue Sky Pass telah lama menunggu pertempuran ini. Di dalam aula pertemuan, Zhong Liang adalah pemimpinnya, diikuti oleh kepala garnisun, kepala pengawal, dan bahkan pemimpin tim dari tim kecil berkumpul bersama. Di bawah perhatian semua orang, mata Zhong Liang menyapu mereka, ekspresinya bermartabat saat dia berkata, dalam waktu sesingkat mungkin, 3 hingga 5 hari, dalam waktu terlama, sebulan, klan tinta hitam pasti akan meluncurkan serangan habis-habisan. Blue Sky Pass saya telah menunggu pertempuran ini selama 2 tahun, dan itu juga merupakan hasil dari upaya kami yang sungguh-sungguh. Petik 2. Selama beberapa tahun terakhir, saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang berbagai pengaturan di Blue Sky Pass. Serangan kali ini akan menjadi bukti keefektifannya. Jika kita memenangkan pertempuran ini, Blue Sky Pass mungkin tidak akan memiliki pertempuran selama ratusan bahkan ribuan tahun. Jangan mengacaukan segalanya untuk tuan tua ini. Siapapun yang mengacau, tuan tua ini akan menebangnya. Petik 2. Dalam pertempuran ini, penguasa wilayah klan tinta hitam akan ditangani oleh kami para kabut tua Orde ke-8. Kalian semua kepala pengawal dan pemimpin tim harus menemukan lawan yang baik terlebih dahulu dan mendengarkan perintah saya. Jangan mencoba untuk bertindak keras, terutama beberapa orang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah membunuh 1 atau 2 penguasa wilayah, sangat mudah untuk membunuh mereka. Mata semua orang beralih ke Yang Kai. Yang Kai berkata dengan polos, mengapa kamu menatapku seperti itu? Dia saat ini bersembunyi di tengah-tengah sekelompok pemimpin tim, tidak dapat memahami mengapa Zhong Liang membawa topik ini kepadanya. Seorang ketua tim di dekatnya tertawa kecil, di antara kita Ordo ke-7, selain kamu, siapa lagi yang pernah membunuh penguasa wilayah? Yang Kai bergumam, ini tidak seperti yang saya inginkan. Seringkali, itu hanya kebetulan. Zhong Liang memelototinya dengan marah, apa yang kamu katakan? Lebih keras, tuan tua ini tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Petik 2. Yang Kai menegakkan punggungnya dan berteriak, Komandan Resimen, murid ingin bertanya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa penguasa wilayah klan tinta hitam akan berpartisipasi dalam pertempuran ini? 2 tahun terakhir ini, mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun dan hanya menonton dari jauh. Zhong Liang mendengus dan berkata, justru karena mereka tidak mengambil tindakan selama 2 tahun, mereka pasti akan mengambil tindakan. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam bertanggung jawab untuk mengawasi pasukan, dan sekarang setelah Klan Tinta Hitam menderita kerugian besar, Tuan wilayah ini setidaknya harus mengadakan pertunjukan. Kalau tidak, apa yang mereka lakukan di sini? Mengunjungi. Murid mengerti, jawab Yang Kai keras. Jika kamu mengerti, maka tutup mulutmu. Zhong Liang menunjuk ke arahnya, jika aku tahu kamu terlibat dengan penguasa wilayah nanti, aku akan membuatmu menderita akibatnya. Yang Kai sedikit mengernyit, murid mengerti. Baru saat itulah Zhong Liang melepaskannya. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar garis cahaya terbang ke orang-orang yang hadir, masing-masing kepala pengawal dan pemimpin tim mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ambil kembali dan biasakan dirimu dengannya. Saring dulu dan buat persiapan.
Ketika saatnya tiba, dengarkan perintahku. Selain itu, situasi di medan perang selalu berubah. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan paksakan. Jika Anda tidak dapat menggunakannya kali ini, Anda dapat menggunakannya lain kali. Petik 2. Ya, semua orang mengangguk sebelum bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Zhong Liang telah mendistribusikan 2 item ke masing-masing kepala pengawal dan pemimpin tim, Slip Giok dan Liontin Giok. Slip Batu Giok dengan jelas menandai lokasi tertentu di luar Blue Sky Pass, sedangkan Liontin Batu Giok adalah pusat kendali dari susunan yang bagus. Ini adalah kejutan yang telah disiapkan Blue Sky Pass untuk pasukan klan tinta hitam. Kata-kata Zhong Liang benar. Jika operasi ini berhasil, tidak akan ada perang di Blue Sky Pass selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, jadi semua orang sangat mementingkannya. Memperbaiki Liontin Giok tidak membutuhkan banyak usaha, dan Yang Kai hanya membutuhkan 2 hari untuk sepenuhnya memperbaikinya. Agaknya, pemimpin tim dan kepala pengawal lainnya tidak terlalu jauh. Semuanya sudah disiapkan, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu pasukan klan tinta hitam menyerang. Hari-hari penantian dipenuhi dengan antisipasi dan penderitaan, tetapi situasinya persis seperti yang diperkirakan Zhong Liang. 10 hari kemudian, pasukan klan tinta hitam akhirnya tiba, dan kali ini, penguasa wilayah yang telah menunggu lebih dari 2 tahun akhirnya keluar. Mereka tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. 2 tahun tarik ulur telah menyebabkan pasukan klan tinta hitam menderita kerugian besar, dan raja kerajaan masih mengawasi pasukan di sini, jadi bukanlah ide yang baik bagi mereka untuk bersembunyi di belakang. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Blue Sky Pass dengan kekuatan mereka saat ini, mereka masih harus melakukan yang terbaik. Kali ini, mereka tidak berharap untuk menembus Blue Sky Pass, hanya berharap untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan pada ras manusia. Bala bantuan dari klan tinta hitam sudah dalam perjalanan, dan tidak akan lama sebelum mereka dapat mengisi kembali pasukan mereka yang hilang. Pada saat itu, mereka dapat terus memotong daging mereka dan perlahan-lahan melemahkan kekuatan ras manusia. Saat pertempuran dimulai, itu menjadi sangat intens. Namun, pertempuran kali ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Di masa lalu, tim kecil tentara barat tidak memiliki medan perang tetap dan pada dasarnya hanya mengikuti arus air pasang, membunuh dimanapun klan tinta hitam menyerang. Kali ini, itu berbeda. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa tim kecil semuanya menjaga zona perang tertentu, bertarung dengan pasukan klan tinta hitam dan tidak mengambil satu langkah pun keluar dari zona tersebut. Tidak hanya tim kecil yang melakukannya, tetapi para Master Open Heaven Order ke-8 juga melakukannya, dengan sengaja atau tidak sengaja mengarahkan lawan mereka ke wilayah tertentu. Yang Kai memimpin Dawn Squad ke atas dan ke bawah medan perang, menggunakan hukum luar angkasa untuk mengunci ruang di sekitarnya. Di wilayah ini, setidaknya ada 3 atau 4.000 Master Klan Tinta Hitam. 3 atau 4.000 Master Klan Tinta Hitam ini jauh lebih berharga daripada pasukan Klan Tinta Hitam asli. Bagaimanapun, umpan meriam semuanya telah mati, dan setelah lebih dari 2 tahun bertarung, jumlah Master Klan Tinta Hitam yang lebih lemah juga menurun tajam. Master Klan Tinta Hitam yang selamat pada dasarnya adalah yang terbaik di antara klan tinta hitam peringkat tinggi, dengan lebih banyak lagi tuan feodal. Yang Kai masih belum puas dan mendorong hukum luar angkasa hingga batasnya, menjebak lebih banyak klan tinta hitam. Kekuatan dan kesombongan Dawn Squad akhirnya menarik perhatian para kultivator klan tinta hitam di sekitarnya, dan mereka semua mulai mendekat. Ada banyak tim seperti Dawn Squad, tetapi masing-masing dari mereka memiliki metode mereka sendiri. Jadi setiap regu ras manusia memiliki sejumlah besar kultivator klan tinta hitam yang berkumpul di dekatnya. Situasi berkembang dengan baik dan beberapa orang memiliki beberapa pendapat. Saudara Yang, mengapa kamu masih mencoba merebut orang? Ketua tim di dekatnya tiba-tiba mengirim transmisi suara dengan Divine Sense-nya, dipenuhi dengan kemarahan. Awalnya, ada sekelompok klan tinta hitam yang menuju ke timnya, tetapi setelah dikelilingi oleh hukum luar angkasa Yang Kai, mereka segera berbalik ke arah pasukan Fajar. Yang Kai tersenyum dan menjawab, The Dawn Squad memiliki banyak orang, jadi tentu saja kita perlu membunuh lebih banyak. Anda memiliki beberapa klan tinta hitam, cukup untuk Anda makan. Petik 2. Ketua tim terdiam, ini hanya beberapa ikan kecil, saudara Yang, mari kita bagikan, setidaknya kita akan membaginya secara merata. Dia mengiriminya beberapa transmisi suara tetapi tidak mendapat tanggapan, Yang Kai mengabaikannya. Ketua tim kesal, tidak tahu malu. Kenapa kita harus begitu dekat dengan Dawn Squad? Cahaya cemerlang melintas di kapal perang Breaking Dawn, dan meskipun anggota tim menggunakan kapal perang mereka untuk menghindar, di bawah pengepungan ribuan kultivator klan tinta hitam, mereka tidak dapat menghindari semua serangan.
Ketika teknik rahasia menyerang Breaking Down Slide Barrier, penghalang cahaya meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Miao Feiping dengan gugup berkata, "Paman bela diri, arai roh pelindung tidak akan bertahan lebih lama. Ada terlalu banyak klan tinta hitam di sekitar pasukan Fajar, banyak di antaranya adalah Tuan Feodal. Meskipun penampilan Breaking Dawn luar biasa, itu tidak cukup untuk bersaing dengan begitu banyak orang." Klan tinta hitam di sekitarnya semua menatap mereka dengan iri, menyebabkan Miao Feiping gemetar ketakutan. 5143. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Yang Kai bertanya. Miao Feiping segera menjawab, paling banyak 10 napas. Setelah 10 napas waktu, susunan pelindung akan rusak, dan pada saat itu, pasukan Fajar tidak lagi memiliki perlindungan apapun. 30 atau lebih anggota tim akan terkena serangan klan tinta hitam, dan akan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertahan. Itu cukup, Yang Kai menjawab, tidak lagi berusaha meningkatkan intensitas pertempuran. Sebagai gantinya, dia diam-diam mengeluarkan liontin batu giok dan diam-diam mengaktifkan kekuatannya, bersiap untuk mengaktifkannya kapan saja. Yang Kai bukan satu-satunya. Kepala pengawal dan pemimpin tim lainnya semuanya sama. Di atas medan perang, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam bersembunyi di awan tinta hitam, melihat ke bawah. Sebagai Raja Kerajaan, inderanya sangat tajam. Kali ini, penampilan ras manusia agak tidak biasa, dan meskipun pasukan klan tinta hitam mungkin tidak menyadarinya setelah memasuki medan perang, bagaimana mungkin Raja Kerajaan tidak menyadarinya? Tim kecil ras manusia tampaknya membagi medan perang. Sejak awal perang besar, para kultivator ras manusia ini terutama menghindari medan perang dan tidak berniat membunuh musuh. Ini berbeda dari sebelumnya. Sesuatu telah salah. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam merasakan sedikit kegelisahan. Dia merasa bahwa ras manusia memiliki semacam skema yang mereka rencanakan untuk digunakan. Setiap master klan tinta hitam telah mengalami pengkhianatan ras manusia. Jika dia bisa bertindak sesukanya, dia secara alami tidak perlu takut dengan skema kecil dari ras manusia. Dengan kultivasi yang kuat, skema dan plot apapun akan sia-sia. Namun, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Aura kentut tua dari Blue Sky Pass itu selalu terkunci padanya, jadi jika dia bertindak, dia pasti akan menderita pukulan keras. Pada tingkat kultivasi mereka, akan sangat merepotkan jika mereka kehilangan inisiatif, jadi dia tidak bisa memberikan kesempatan ini kepada leluhur tua ras manusia. Tapi apa yang direncanakan ras manusia? Jawabannya segera terungkap. Saat pertahanan Dawn Battleship hampir runtuh, transmisi suara Divine Sense meledak di telinga setiap manusia di medan perang, serang. Itu adalah Zhong Liang. Yang Kai, yang telah bersiap untuk ini, tidak ragu sedikit pun. Mengaktifkan liontin giok di tangannya, dia menembakkan seberkas cahaya yang dalam menuju tempat tertentu di depannya. Cahaya mendalam mengalir ke dalam kehampaan dan menghilang, tetapi segera setelah itu, sebuah lubang hitam besar yang tak tertandingi terbentuk. Begitu lubang hitam muncul, tiba-tiba melebar, dan pada saat yang sama, gaya tarik yang kuat datang darinya. Di ruang sekitarnya, apakah itu pasukan Fajar atau pasukan klan tinta hitam, tak satu pun dari mereka punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka diselimuti oleh lubang hitam yang meluas. Meskipun klan tinta hitam merasa ada yang tidak beres dan ingin melarikan diri dari jangkauan lubang hitam ini, daya hisap yang kuat membuat mereka tak berdaya. Dalam sekejap mata, lubang hitam itu meluas hingga batasnya sebelum tiba-tiba runtuh dan menghilang. Pasukan Fajar dan 3 atau 4 ribu kultivator klan tinta hitam di dekatnya juga menghilang. Bukan hanya Dawn Squad, tetapi seluruh medan perang di luar Blue Sky Pass dipenuhi dengan pemandangan seperti itu. Satu demi satu lubang hitam muncul, meluas, dan kemudian menghilang. Manusia di dekatnya dan klan tinta hitam juga menghilang. Begitu lubang hitam ini muncul, Raja Kerajaan tahu dari mana kegelisahannya berasal. Ras manusia sebenarnya telah memasang sejumlah besar jebakan di luar Blue Sky Pass, dan dasar dari jebakan ini tidak lain adalah surga semesta dan surga gua semesta yang telah ditinggalkan oleh ras manusia Open Heaven bertahun-tahun yang lalu. Ketika surga semesta dan surga gua semesta tiba-tiba terbuka, mereka berkembang menjadi lubang hitam raksasa, dan mungkin karena arai roh, semua manusia dan klan tinta hitam di dekatnya tersedot ke dalamnya. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang ditinggalkan oleh orang mati benar-benar dapat menampilkan efek seperti itu. Dalam perang besar terakhir, Klan Tinta Hitam belum pernah mengalami hal seperti itu, juga belum pernah terjadi sebelumnya. Yang pasti adalah bahwa ini pasti pengaturan ras manusia selama 100 tahun terakhir. Tetapi jika ras manusia memiliki metode seperti itu, mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya, tetapi sekarang?
Tuan kerajaan klan tinta hitam tidak bisa mengerti. Dia hanya tahu bahwa dia salah perhitungan kali ini. Klan tinta hitam pasti akan menderita kerugian besar, kerugian yang tak terbayangkan. Dengan kekuatannya, dia memiliki kemampuan untuk menghentikan semua ini. Saat lubang hitam raksasa muncul dan menghilang, hanya butuh beberapa saat bagi klan tinta hitam untuk terseret ke dalam kekacauan ini, tetapi raja kerajaan dapat menghentikan mereka. Namun, dia tidak berani melakukannya. Aura leluhur tua ras manusia di Blue Sky Pass menjadi lebih ganas, seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya kapan saja. Karena itu, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat pasukannya ditelan oleh lubang hitam ini. Huff, leluhur tua dengan dingin mendengus tidak puas. Tuan kerajaan klan tinta hitam ini cukup toleran, sebenarnya rela menyaksikan pasukan klan tinta hitam menderita daripada memberinya kesempatan untuk bertindak. Namun, sekarang setelah situasinya diputuskan, Blue Sky Pass pasti akan memasuki masa damai yang panjang, dan selama waktu ini, klan tinta hitam kemungkinan tidak punya pilihan selain mundur. Medan perang yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi kosong dengan kemunculan dan hilangnya lubang hitam secara tiba-tiba. Ada juga beberapa klan tinta hitam yang beruntung yang tidak ditarik ke dalam lubang hitam ini, tetapi hanya ada beberapa dari mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang terjadi, serangkaian arai roh dan artefak yang kuat tiba-tiba muncul di dinding, membuat mereka melarikan diri seperti tikus. Di ruang yang aneh, Breaking Dawn diam-diam melayang di udara, dikelilingi oleh keheningan yang mematikan. Bahkan ribuan klan tinta hitam yang telah dikelilingi oleh hukum luar angkasa Yang Kai telah menghilang. Namun, Yang Kai tahu bahwa klan tinta hitam semua ada di ruang ini, tetapi sekarang setelah mereka dipisahkan, yang perlu dilakukan pasukan Fajar adalah menemukan mereka dan membunuh mereka satu persatu. Apakah ini surga gua semesta? Feng Ying melihat sekeliling sambil berpikir. Yang Kai sedikit mengangguk, surga gua semesta, aku ingin tahu senior mana yang meninggalkannya. Feng Ying mengerti dan bertanya, apakah kartu pas itu akhirnya menggunakan pengaturan 100 tahun? Apakah ini sebabnya kamu berkumpul di sini? Petik 2. Feng Ying dan yang lainnya tidak tahu tentang detail pertemuan Zhong Liang dengan berbagai pemimpin tim. Pengaturan penting seperti itu akan melibatkan stabilitas Blue Sky Pass selama ratusan atau ribuan tahun, jadi itu harus dirahasiakan. Tapi sekarang mereka tiba-tiba muncul di surga gua semesta ini, bagaimana mungkin Feng Ying tidak memahami poin kuncinya? Harus diketahui bahwa Pas telah menghabiskan 100 tahun dan sejumlah besar sumber daya untuk masalah ini. Masing-masing surga gua semesta dan surga semesta yang dapat digunakan memiliki sejumlah besar arai roh yang disiapkan. Jika bukan karena arai roh ini, mustahil bagi klan tinta hitam di medan perang untuk ditarik. Tidak hanya itu, tetapi setiap pintu masuk Universe Cave Heaven dan Universe Paradise juga memiliki arai roh yang dapat memisahkan klan tinta hitam satu sama lain dan secara acak memindahkan mereka ke suatu tempat. Dengan kata lain, selain Dawn Squad yang telah berkumpul di sini, anggota Black Ink Clan yang dibawa ke sini pada dasarnya tersebar di seluruh dunia. Ini adalah kasus untuk setiap surga gua semesta dan surga semesta, memberi tim ras manusia kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Ditarik ke ruang seperti itu, nasib klan tinta hitam telah diputuskan. Perburuan telah dimulai. Yang Kai menyalurkan kekuatannya ke liontin batu giok di tangannya dan menggunakannya untuk melihat sekelilingnya sebelum berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Ada banyak klan tinta hitam berkumpul di sana. Mendengar ini, anggota tim yang bertanggung jawab untuk mengendalikan Breaking Dawn segera melakukan beberapa penyesuaian dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Yang Kai. Meskipun klan tinta hitam secara acak diteleportasi ke tempat tertentu di surga gua semesta, karena jumlah anggota klan tinta hitam yang dibawa oleh Yang Kai kali ini cukup besar, setidaknya 3 atau 4 ribu, akan selalu ada beberapa klan tinta hitam. Anggota klan tinta yang cukup beruntung dapat berkumpul di sini dalam waktu singkat. Pada saat ini, puluhan klan tinta hitam telah berkumpul dan tiba-tiba muncul di tempat yang aneh ini. Klan tinta hitam semua bingung dan tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Salah satunya adalah Tuan Feodal yang samar-samar menebak bahwa tempat ini adalah alam semesta kecil yang ditinggalkan setelah kultivator Open Heaven meninggal, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari tempat ini. Tidak peduli apa, dia harus mengumpulkan lebih banyak klan terlebih dahulu. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan yang cukup dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan ras manusia. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu, hanya untuk melihat kapal perang ras manusia terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuan Feodal terkejut, itu kelompok manusia itu. Di medan perang, mereka telah ditahan oleh ras manusia di kapal perang ini dan telah tersapu ke tempat ini.
Sekarang setelah mereka bertemu lagi, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali mereka? Di medan perang, ribuan klan tinta hitam tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka, dan sekarang hanya ada beberapa lusin dari mereka. Tuan Feodal cepat bereaksi dan segera melarikan diri ke arah yang berlawanan begitu dia melihat Breaking Dawn. Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Kecepatan Breaking Dawn telah didorong hingga batasnya oleh anggota Dawn, semua demi memusnahkan seluruh klan tinta hitam. Bahkan sebelum kapal perang tiba, serangkaian serangan kuat datang dari sisi lain, menyebabkan seluruh klan tinta hitam jatuh satu demi satu. Tuan Feodal masih berlari liar ketika dia tiba-tiba merasakan sesosok melintas melewatinya. Memutar kepalanya, dia melihat seorang pemuda dari ras manusia tersenyum padanya dan berkata, "Semakin cepat kamu mati, semakin cepat kamu bisa bereinkarnasi. Tidak perlu bekerja terlalu keras." Saat dia berbicara, pemuda itu mengeluarkan tombak panjang dari suatu tempat dan dengan jentikan santai di pergelangan tangannya, ujung tombak dengan cepat membesar dalam penglihatannya. Tuan Feodal takut kehabisan akal dan ingin melawan, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa menghindari tombak yang berisi Space Dao ini. Sosok besar di udara meledak menjadi kabut berdarah ketika Yang Kai melintas kembali dan menunjuk ke arah lain, lewat sini. Dengan lionting batu giok di tangannya, klan tinta hitam yang tersembunyi di surga gua semesta seperti kunang-kunang dalam kegelapan, tidak dapat lepas dari deteksinya. Saat mereka mengejar dan membunuh, klan tinta hitam tidak dapat melawan. Jika ribuan kultivator klan tinta hitam yang telah tersapu ke tempat ini berkumpul bersama, itu akan memakan waktu dengan kekuatan Breaking Dawn saat ini untuk menelan mereka semua. Namun, klan tinta hitam ini semuanya tersebar, dan meskipun ada beberapa, jumlah mereka tidak banyak. Menghadapi kelompok seperti Dawn, tidak mungkin untuk menolak. Satu persatu, Black Ink Clan jatuh dan Breaking Dawn tidak pernah berhenti. Kemanapun mereka lewat, klan tinta hitam akan dipenggal. Surga gua semesta ini tidak kecil, tetapi hanya perlu 1 jam untuk pasukan Fajar untuk memusnahkan ribuan klan tinta hitam yang telah terperangkap di sini. Selama waktu ini, dia bahkan tidak menggunakan arai roh apapun yang dibuat oleh Blue Sky Pass di surga gua semesta, jadi itu cukup mudah. Mengaktifkan kekuatan liontin batu giok, Yang Kai mencari di seluruh surga gua semesta untuk memastikan tidak ada seorang pun dari klan tinta hitam yang tertinggal. Baru saat itulah Yang Kai membuka pintu dan memimpin pasukan Fajar pergi. 5144. Setelah keluar dari surga gua semesta, Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Seluruh medan perang kosong kecuali timnya sendiri. Situasi ini sesuai dengan harapannya. Meskipun selalu ada beberapa yang berhasil melarikan diri setelah jebakan diaktifkan, arai roh dan artefak di dinding bukan hanya untuk pertunjukan. Anggota klan tinta hitam yang tersisa jumlahnya terlalu sedikit dan tidak dapat menyerang Blue Sky Pass, jadi mereka secara alami harus melarikan diri. Di sisi lain, kecepatan membunuh Breaking Dawn sangat cepat, jadi kemungkinan regu lain masih mengejar musuh dan belum muncul. Yang Kai dengan cepat mengambil alih kendali Breaking Dawn dan mengarahkannya ke arah tertentu. Segera, mereka tiba di depan kekosongan dan setelah memeriksanya sejenak, dia mengulurkan tangannya dan mengaktifkan hukum luar angkasa. Riak menyebar di udara saat sebuah pintu perlahan muncul dan Breaking Dawn menyerbu masuk. Ini adalah surga semesta, dan tentara barat telah mengirim tim yang terdiri dari 15 orang untuk memburu klan tinta hitam yang telah tersapu ke sini. Ketua tim-tim ini tidak seberani Yang Kai, jadi secara alami tidak mungkin ada 3 atau 4 ribu orang dari klan tinta hitam yang terlibat dalam masalah ini. Setiap ketua tim tahu bahwa semakin banyak orang dari klan tinta hitam yang terlibat, semakin besar tekanan yang akan mereka rasakan, sehingga hanya ada kurang dari 1000 orang dari klan tinta hitam yang terlibat. Klan tinta hitam tersebar di seluruh tempat ini, jadi tidak terlalu berbahaya bagi 15 dari mereka untuk menggunakan kapal perang mereka untuk berburu. Dengan bantuan liontin batu giok, ketua tim dapat dengan mudah menentukan di mana klan tinta hitam bersembunyi. Setelah lebih dari 1 jam berburu, lebih dari setengah kultivator klan tinta hitam telah musnah, dan tim kecil ini saat ini sedang mengunyah tulang yang keras. Wilayah surga semesta secara alami tidak dapat dibandingkan dengan surga gua semesta. Yang pertama ditinggalkan oleh seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7, sedangkan yang terakhir adalah Orde ke-8. Jadi, meskipun kurang dari 1000 klan tinta hitam telah tersapu, keberuntungan klan tinta hitam ini cukup baik, dan lokasi mereka yang tersebar tidak terlalu jauh. Hanya dalam 1 jam, lebih dari 200 klan tinta hitam telah berkumpul, dengan 3 dari mereka bahkan menjadi tuan feodal. Dari 15 anggota tim, 2 adalah Orde ke-7 Open Heaven sedangkan sisanya Orde ke-5 dan Orde ke-6. Dengan bantuan Battleship,
bukan tidak mungkin untuk memakannya dengan paksa, tapi pasti akan ada beberapa kerusakan. Lagi pula, untuk berkoordinasi dengan rencana, masing-masing kapal perang Blue Sky Pass telah menderita berbagai tingkat kerusakan dan kemampuan pertahanan mereka telah rusak parah. Karena itu, ketua tim dari tim kecil ini tidak memilih untuk menyerang secara langsung. Sebaliknya, setelah beberapa pertukaran, dia berpura-pura lemah dan memimpin sekitar 200 klan tinta hitam ke satu arah. Di arah itu, ada grid array yang dibuat oleh Blue Sky Pass. Dengan kekuatan array besar ini, akan lebih mudah untuk melahap 200 kultivator klan tinta hitam ini. Faktanya, setiap surga gua semesta dan surga semesta telah menyiapkan beberapa susunan besar hanya untuk saat ini. Pasukan Fajar sangat kuat dan memiliki banyak kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7. Keberuntungan mereka juga cukup bagus, jadi mereka tidak menggunakan arai roh saat berburu klan tinta hitam. Tapi tidak setiap tim seperti Dawn Squad, dan tidak setiap Battleship adalah Breaking Dawn. Melihat bahwa mereka semakin dekat ke arai besar, anggota klan tinta hitam yang mengejar akan jatuh ke dalam arai ketika cahaya menyilaukan tiba-tiba melintas di depan mereka. Pemimpin tim terkejut dan mengira dia telah diserang, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa itu adalah kapal perang manusia. Selain itu adalah kapal perang yang berbeda dari kapal perang standar biasa. Dalam sekejap mata, ketua tim mendapatkan kembali ketenangannya dan mengutuk, "Hajingan itu, bagaimana dia bisa merebut orang di sini?" Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, pengunjung melewati mereka, dan pada saat berikutnya, fluktuasi energi yang hebat datang dari belakang mereka, menyebabkan kultivator klan tinta hitam yang mengejar menjerit kesakitan. "Ini Fajar," salah satu anggota tim menjawab. Fajar terlalu mencolok. Tidak hanya itu lebih besar dan lebih kuat daripada kapal perang biasa, tetapi artefak yang kuat di kapal perang juga cukup menarik perhatian. Hal-hal ini membutuhkan sejumlah besar manfaat pertempuran untuk ditukar. "Ketua tim, apa yang harus kita lakukan?" Seseorang bertanya. Mata ketua tim Orde ke-7 berkedut saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Bunuh musuh." Setelah beberapa saat, debu mengendap. Kedua regu berkumpul bersama dan kedua kapal perang melayang di udara, lautan darah dan mayat di bawah mereka. Setiap orang dari kultivator klan tinta hitam yang mengejar mereka telah jatuh. Pemimpin tim memandang Yang Kai tanpa berkata-kata, "Saudara Yang, Anda terlalu tidak tulus. Menculik orang di luar celah adalah satu hal, tetapi mengapa kamu datang ke sini?" Petik 2. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak senior, pasukan Fajar saya ada di sini untuk membantu Anda membunuh musuh Anda. Tidak apa-apa jika kakak senior tidak menghargainya, tetapi mengapa Anda mengeluh?" Pemimpin tim sangat kesal dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka bisa menggunakan arai roh untuk membunuh musuh mereka tanpa bantuan dari pasukan Fajar, itu tidak semudah kelihatannya. Paling tidak, dia berutang budi kepada mereka, alih-alih berterima kasih kepada mereka, dia hanya bertanya, "Saudara Yang, mengapa kamu datang ke sini? Apakah Anda membunuh semua klan tinta hitam di pihak Anda?" Yang Kai tersenyum dan berkata, "Itu hanya sekelompok kecil pencuri, mereka semua terbunuh sambil tertawa. Adapun mengapa kami datang ke sini? Saya adalah orang yang menemukan semua pintu masuk ke surga semesta dan surga gua semesta di luar celah, jadi saya secara alami dapat masuk kemanapun saya mau." "Saya lupa tentang itu." Ketua tim menamparkan dahinya. Seluruh pengaturan 100 tahun Blue Sky Pass telah diatur oleh Yang Kai, jadi bagaimana gerbang tersembunyi bisa menghentikannya? Yang Kai bertanya, "Kakak senior, ada berapa klan tinta hitam di sini, haruskah kita bergabung untuk membunuh mereka?" Ketua tim dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak banyak klan tinta hitam yang tersisa di sini, hanya beberapa kucing dan anjing, jadi saudara yang tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Saya telah melihat beberapa tim terdekat mengepung banyak klan tinta hitam, jadi saya yakin mereka saat ini sedang berperang sengit dan membutuhkan bala bantuan dari Dawn Squad." Petik 2. Yang Kai tersenyum padanya dan mengangguk, "Karena itu masalahnya, aku akan pergi." "Bagus." Ketua tim dengan cepat menangkupkan tinjunya. Setelah melihat Dawn Squad pergi, ketua tim menghela nafas, "Kita semua Orde ke-7, celah ini terlalu besar." Sebelumnya, Yang Kai telah membunuh beberapa tuan feodal klan tinta hitam seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Jika itu dia tidak akan bisa mencapai prestasi seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Tampaknya setelah pertempuran ini, dia harus pergi ke kultivasi terpencil. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai level Yang Kai, setidaknya dia tidak bisa tertinggal jauh. Salah satu anggota tim bertanya dengan bingung, "Ketua tim, seharusnya masih banyak klan tinta hitam, kan? Dawn sangat kuat,
mengapa kita tidak membiarkan mereka membantu kita membunuh musuh? Petik 2. Ketua tim meliriknya, jika semua daging dimakan oleh mereka, apa yang akan kita makan? Mengandalkan hukum luar angkasa, Yang Kai dapat dengan mudah menemukan pintu tersembunyi di medan perang. Bagaimanapun, pintu-pintu ini telah dibuka olehnya di masa lalu, begitulah cara Blue Sky Pass membuat pengaturan selama 100 tahun terakhir. Namun, tanpa kecuali, tidak ada tim yang menyambut mereka. Biasanya, setelah pertempuran, mereka dikirim dengan sopan. Di dalam daun battleship, Miao Feiping menggaruk kepalanya, paman bela diri, mengapa kita tampaknya menjadi tikus jalanan? Tidak ada yang menyukai kita. Kitaichu menamparkan bagian belakang kepalanya, bocah kecil, kamu selalu mengatakan yang sebenarnya. Yang Kai terkekeh, tentu saja, tidak ada yang menyukai orang yang merampas jasa pertempuran mereka. Pengaturan di dalam celah sudah cukup untuk tim kecil manapun untuk memakan musuh yang mereka tangkap, jadi meskipun kita tidak membantu mereka, itu bukan masalah besar. Ini berbeda dari pertempuran sebelumnya, ini adalah kesempatan bagus untuk memanen manfaat pertempuran, jadi mereka secara alami tidak ingin tim kecil lainnya ikut campur. Mereka tidak ingin orang lain salah paham bahwa mereka lemah dan memandang rendah mereka. Miao Feiping tiba-tiba mengerti, jadi seperti itu, apakah kita akan melanjutkan? Tentu saja kita akan melanjutkan, Yang Kai mengangguk, kita tidak akan memperebutkan keuntungan pertempuran, kami hanya akan bertindak sebagai inspektur. Jika mereka tidak membutuhkan bantuan, kami akan mundur. Jika mereka membutuhkan bantuan, mereka secara alami akan angkat bicara. Feiping, kalian harus ingat, di battlefield ini, setiap prajurit veteran memiliki kebanggaannya masing-masing. Mereka mungkin tidak menghargai bantuan kita, tetapi kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Miao Feiping mengangguk, murid mengerti. Saat mereka berbicara, Yang Kai tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan melihat fluktuasi spasial yang aneh. Dia segera mendesak Breaking Dawn untuk bergegas dan dengan cepat tiba di tempat kejadian. Melihat ke depan, dia melihat kekosongan di depannya seperti cermin, dan dari celah itu, aura dunia mengalir keluar. Yang Kai mengulurkan tangannya ke arah celah dan mengaktifkan hukum luar angkasa untuk menembus segel pintu dan menyelidiki bagian dalamnya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah dan dia berteriak, Saudara Sen, tetap di sini. Jika perintah ke-8 muncul, minta dia untuk segera menyegel tempat ini. Yang lain, ikuti aku. Mendengar ini, Sen Ao mengangguk dan menghilang dari pandangan Breaking Dawn, diam-diam berdiri di kehampaan. Feng Ying bertanya, ada apa? Yang Kai mengaktifkan hukum luar angkasa dan dengan hati-hati membuka pintu sambil berkata, ada pria besar di dalam. Semua orang dari Dawn Squad memasang ekspresi dingin. Untuk disebut orang besar oleh Yang Kai, itu tidak diragukan lagi adalah penguasa wilayah klan tinta hitam. Namun, mereka tidak menyangka bahwa akan ada penguasa wilayah klan tinta hitam di sini. Harus diketahui bahwa pengaturan 100 tahun Blue Sky Pass telah dipertimbangkan dengan cermat. Dengan Blue Sky Pass sebagai sumbernya, berbagai tim di lingkaran dalam perlu mengendalikan surga gua alam semesta dan surga alam semesta dengan liontin batu giok, meminjam ekspansi tiba-tiba dari surga gua alam semesta dan surga alam semesta untuk menarik sejumlah anggota klan tinta hitam untuk berburu. Dalam posisi seperti ini, penguasa wilayah klan tinta hitam biasanya tidak akan muncul, jadi ini bisa memastikan keamanan tim kecil. Jika tidak, apa yang akan terjadi jika sebuah tim kecil bertemu dengan penguasa wilayah klan tinta hitam? Hanya di lingkaran luar adalah medan perang dari Open Heaven Orde ke-8 dan penguasa wilayah klan tinta hitam. Ada surga gua semesta yang disiapkan khusus untuk tuan wilayah klan tinta hitam, dan arai roh di dalamnya sangat kuat, cukup untuk menimbulkan ancaman bagi tuan wilayah. Tidak ada yang menyangka bahwa penguasa wilayah klan tinta hitam akan terlibat dalam lingkaran dalam. Yang Kai tidak tahu tim mana yang sangat sial, tetapi tampaknya situasi tim ini tidak terlalu optimis. Saat dia berbicara, pintu terbuka dan seberkas cahaya masuk. Yang Kai menutup pintu lagi, tetapi celah di kekosongan tidak dapat dihapus tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Faktanya, mereka terus berkembang, menunjukkan tanda-tanda bahwa surga gua semesta ini tidak dapat bertahan. Segera setelah Breaking Dawn muncul di surga semesta ini, itu seperti sebuah perahu kecil dalam badai dahsyat, hanyut dengan kacau di bawah gelombang energi yang dahsyat, cahaya pelindungnya berkedip liar saat kekuatan tinta yang kaya bertabrakan dengannya. 5145. Berdiri di haluan kapal, Yang Kai mendongak dan melihat kapal perang bobrok di depannya melarikan diri ke arah mereka. Di belakangnya ada awan tinta hitam raksasa yang mengejarnya, dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Seluruh Universe Paradise tampak seperti badai mendekat. Di dalam awan tinta hitam,
ada aura yang sangat ganas, jelas milik penguasa wilayah. Di samping tuan wilayah ini ada ratusan klan tinta hitam, banyak di antaranya bahkan tuan feodal. Di tengah pengejaran mereka, teknik rahasia klan tinta hitam melesat keluar dari awan tinta hitam dan menabrak kapal perang ras manusia yang melarikan diri, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kesulitan. Ketika Breaking Dawn tiba, penguasa wilayah hendak bergerak, sebuah telapak tangan raksasa terbentang dari awan tinta hitam, menutupi langit dan meraih ke arah kapal perang yang melarikan diri. Di kapal perang, para kultivator manusia melakukan yang terbaik untuk melakukan serangan balik, tetapi hasilnya minimal. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, membuat mereka agak tidak berdaya melawan serangan penguasa wilayah. Melihat tangan hitam itu hendak mengenai kapal perang, Open Heaven Orde ke-7 yang berdiri di belakang kapal tiba-tiba berteriak, "Bangun!" Begitu dia selesai berbicara, dunia berdengung ketika susunan besar yang telah didirikan di tempat ini diaktifkan, langsung menyelimuti para kultivator klan tinta hitam yang mengejar. Kapal perang, bagaimanapun, tidak berhenti dan malah bergegas menuju gerbang. Dengan penguasa wilayah di sini, itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka lawan. Arai besar tidak akan bisa menjebak penguasa wilayah. Paling-paling, itu akan memberi mereka waktu untuk melarikan diri dari surga semesta ini. Namun, mereka melihat Breaking Dawn di depan. Feng Ying memanggil, "Saudara muda Zhou." Kultivator Open Heaven Orde ke-7 yang baru saja mengaktifkan arai roh melihat ke atas dan sangat terkejut, "Kakak Feng, mengapa kamu ada di sini?" Feng Ying berkata, "Saudara muda yang menemukan ada yang tidak beres di sini, jadi dia membawa kami ke sini untuk melihatnya." "Ada apa dengan penguasa wilayah ini?" Petik 2. Wajah saudara junior Zhou dipenuhi dengan kebencian, dia telah bersembunyi di pasukan Black Ink Clan selama ini, menyembunyikan auranya. "Saya khawatir dia tidak memiliki niat baik, jadi saudara muda tidak memperhatikannya dan juga menangkapnya." Petik 2. Tuan wilayah yang mana? Yang Kai bertanya. Saudara muda Zhou berkata, "Jika saya tidak salah, itu pasti Zhou Xing." Di zona perang langit biru, apakah itu ras manusia Orde ke-8 atau penguasa wilayah klan tinta hitam, jumlahnya tidak banyak. Setiap sisi hanya memiliki beberapa lusin. Klan tinta hitam memiliki lebih banyak penguasa wilayah, tetapi mereka tidak sebanyak itu. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, latar belakang dan identitas mereka telah lama terungkap, jadi ras manusia memiliki pemahaman tentang penguasa wilayah klan tinta hitam. Kecuali jika mereka adalah penguasa wilayah yang baru dipromosikan, mudah untuk menentukan identitas mereka. Yang Kai diam-diam mengingat informasi yang dia terima dari pas mengenai penguasa wilayah Zhou Xing. Di antara semua penguasa wilayah, kekuatannya bukanlah yang terkuat, paling-paling, dia berada di peringkat tengah, jauh lebih lemah dari Black Abyss yang Kai pernah hadapi sebelumnya. Kemampuan terbesar Zhou Xing adalah menekan auranya, memungkinkan dia untuk dengan sempurna mensimulasikan segala sesuatu tentang klan tinta hitam tingkat tuan feodal. Kemampuan ini memungkinkan dia untuk dengan mudah menghindari deteksi seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 di medan perang dan menemukan kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Di masa lalu, beberapa kultivator ras manusia Orde ke-8 menderita kerugian dari serangan menyelinapnya. Kali ini, dia bersembunyi di pasukan klan tinta hitam, berpura-pura menjadi tuan feodal, jelas menyembunyikan niat jahat, tetapi pada akhirnya dia dikelilingi oleh tim kecil ini. Tidak diketahui apakah itu nasib buruknya atau nasib buruk tim ras manusia ini. Saudara muda Zhao tertangkap basah dan disergap olehnya dan sudah mati, dan kami mengandalkan beberapa susunan hebat di sini untuk bertahan hidup sampai sekarang. Wajah kultivator bermarga Zhou dipenuhi dengan kesedihan. Menghadapi penguasa wilayah seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa tim akan menderita beberapa kerugian, dan saudara muda Zhao yang dia bicarakan adalah salah satu dari 2 anggota Orde ke-7 dari tim ini. Berapa lama lagi itu bisa ditunda? Yang Kai bertanya. Kultivator bermarga Zhou berkata, "Kami tidak akan bisa menundanya terlalu lama." Saudara Yang, Anda juga harus tahu bahwa arai roh yang didirikan di surga semesta tidak ditujukan untuk tuan wilayah klan tinta hitam, belum lagi ia memiliki banyak pembantu saat ini. Paling banyak dalam beberapa lusin napas, arai besar akan rusak. Petik 2. Apakah ada arai roh lain yang bisa kita gunakan? Tidak. Kultivator bermarga Zhou menggelengkan kepalanya, 3 arai roh di sini semuanya telah diaktifkan. Ini semua berkat ketiga arai roh itu, jika tidak, tidak ada dari kita yang akan selamat. Saudara Yang, sudah waktunya untuk pergi, jika tidak maka akan terlambat. Yang Kai melihat lurus ke depan dan perlahan berkata, "Ketika kami masuk, tidak ada satupun dari Orde ke-8 yang keluar, jelas mereka masih bertarung dengan penguasa wilayah. Jika kita pergi sekarang,
Zhou Xing pasti akan mengikuti kita, dan tidak ada yang bisa menahannya. Apakah kita bertarung atau bertahan, itu terserah dia. Petik 2. Kultivator bermarga Zhou mendengar ini dan bertanya, apa yang ingin dilakukan saudara Yang? Yang Kai memanggil Azure Dragon Spear-nya, tahan dia. Tidak akan lama sebelum Master Orde ke-8 dapat mengambil tindakan. Pada saat itu, bahkan jika dia meninggalkan tempat ini, akan ada orang di luar yang akan berurusan dengannya. Membunuh ras manusiaku, aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Kultivator bermarga Zhou tidak ragu-ragu dan segera mengangguk, bagus, saya akan mendengarkan saudara Yang. Dia juga tahu bahwa kekuatan Yang Kai cukup tangguh, dan barisan Dawn Squad cukup kuat. Jika dia menghadapi penguasa wilayah sendirian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang, tetapi jika dia bergabung dengan pasukan Fajar, dia mungkin tidak akan bisa melawan. Dia tidak harus membunuh penguasa wilayah di sini, dia hanya perlu mengulur waktu, seharusnya tidak ada masalah besar. Saat dia berbicara, Great Array tampaknya berada di ambang kehancuran. Yang Kai berteriak, serahkan Zhou Xing padaku. Hati-hati, jangan coba-coba membunuh musuh, coba tunda sebanyak mungkin. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas ke depan. Begitu arai besar rusak, serangkaian kutukan marah terdengar dari dalam awan tinta hitam. Sebuah tim manusia belaka sebenarnya berhasil menunda dia hanya dengan beberapa arai roh. Ini membuatnya sangat marah, dan dia diam-diam memutuskan untuk memusnahkan tim manusia ini untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang ras manusia memiliki pil pengusir tinta hitam, dia tidak memiliki harapan untuk meninta mereka, jadi dia hanya bisa membunuh mereka. Namun, begitu pikiran ini muncul di benaknya, cahaya menyilaukan melintas dan dia mendongak, sedikit linglung. Surga semesta ini sebenarnya memiliki matahari kecil. Di atas matahari, ada kicau burung aneh berkaki 3, dan matahari kecil dengan cepat mendekatinya. Di belakang matahari kecil, tampak ada sosok dengan aura yang mengesankan. Ini bukan matahari, tapi teknik rahasia ras manusia. Bahkan seseorang sekuat penguasa wilayah dapat merasakan ancaman yang diberikan teknik rahasia ini kepadanya. Jika dia terkena benda ini, dia pasti akan menderita. Dia mengangkat tangannya dan memanggil awan tinta hitam tebal untuk menghalangi jalan matahari kecil. Suara keras terdengar saat gelombang energi yang dahsyat menyapu, menyebabkan sosok Zhou Xing tiba-tiba menyusut sedikit. Di bawah panas terik energi ini, bahkan awan tinta hitam menjadi lebih tipis. Namun, dia masih seorang penguasa wilayah. Meskipun Golden Crow Sun Casting kuat, tidak mungkin melakukan apapun padanya. Di sisi lain, beberapa klan tinta hitam yang lebih lemah di belakangnya telah dirobohkan oleh dampak yang kuat ini. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, serangkaian gambar tombak menyelimutinya, menyebabkan darah tintanya terbang saat dia meraung. Pada saat yang sama, kekuatan artefak di dua kapal perang, yang ditingkatkan oleh arai roh, meledak menuju titik berkumpulnya klan tinta hitam. Klan tinta hitam langsung tercengang. Di bawah kepemimpinan Tuan Wilayah Zhou Xing, mereka telah mengejar kapal perang ras manusia ke jalan buntu, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah dipukuli menjadi bubur. Sesaat kemudian, Tuan Wilayah klan tinta hitam melihat kebenaran. Awalnya, hanya ada satu kapal perang ras manusia, tapi sekarang ada 2. Jelas, bala bantuan ras manusia telah tiba. Selain itu, kapal perang yang telah tiba bahkan lebih besar dan lebih kuat. Meskipun klan tinta hitam telah menderita banyak korban, mereka tidak takut. Di bawah kepemimpinan beberapa tuan feodal, mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk melakukan serangan balik, memaksa 2 kapal perang ras manusia untuk menghindar. Apakah itu kapal perang kultivator yang bermarga Zhou atau Breaking Dawn? Keduanya telah rusak dalam pertempuran sebelumnya, terutama kemampuan bertahan mereka, sehingga mereka secara alami tidak berani dipukul lagi. Ini memberi klan tinta hitam kesempatan untuk menarik napas, dan di bawah kepemimpinan tuan feodal mereka, ratusan klan tinta hitam menyerbu ke kapal perang. Tak berdaya, kedua kapal perang hanya bisa berputar bolak-balik, sangat mengurangi kekuatan ofensif mereka. Di sisi lain, Tuan Wilayah Zhou Xing telah menderita ratusan luka dalam waktu yang sangat singkat. Bukannya dia tidak ingin menghindar, hanya saja dia tidak bisa. Menghadapi teknik tombak hebat Yang Kai, segala upaya untuk menghindar adalah sia-sia. Rasa sakit itu hanya membuatnya semakin marah. Dia juga orang yang kejam, dan karena dia tidak bisa menghindarinya, dia tidak mencoba menghindarinya dan malah mengirim pukulan keras ke depan. Bertukar luka, dia bisa merasakan bahwa orang yang menyerangnya hanyalah seorang master ras manusia Orde ke-7. Dengan yayasan penguasa wilayahnya, jika dia bertukar luka, orang yang pada akhirnya akan jatuh pasti adalah pihak lain.
Pukulan ini sangat efektif. Orde ketujuh ras manusia dikirim terbang jauh, kabut darahnya memenuhi udara saat dia mendekat untuk memberi lawannya kematian cepat. Tanpa diduga, sosok pihak lain melintas dan menghilang. Tinju Zhou Xing hanya mengenai udara, menyebabkan dia tersandung. Saat dia bertanya-tanya kemana perginya manusia ini, niat membunuh tiba-tiba muncul dari samping. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa kultivator ras manusia Orde ketujuh yang menghilang secara aneh telah muncul di sampingnya di beberapa titik, tombaknya menjulur ke depan saat matahari kecil muncul di ujungnya. Zhou Xing sedikit terkejut, tapi dia sepertinya tidak peduli saat dia sekali lagi meninju. Begitu matahari kecil dihancurkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, tinjunya menjadi hangus dan dia meringis kesakitan. Meskipun dia tidak bersenang-senang, manusia itu dalam keadaan yang lebih buruk dan dikirim terbang lagi, kali ini memuntahkan lebih banyak darah. Penindasan kekuatan dan nilai seseorang bukanlah sesuatu yang bisa diganti dengan keberanian dan kekejaman. Yang Kai memang telah membunuh seorang penguasa wilayah sebelumnya, tetapi saat itu, dia dan Bai Yi telah bergabung untuk membunuh Cha Xingwin yang terluka parah yang kekuatannya telah turun drastis. Yang kedua, satu-satunya alasan dia bisa mengejar Black Abyss di zona perang Yin yang adalah karena Divine Soul Black Abyss terluka parah. Kekuatan Zhou Xing lebih rendah dari Black Abyss, atau bahkan Cha Xingwin, tapi dia berada di puncaknya. Dengan kekuatan yang Kai saat ini, menghadapi penguasa wilayah seperti itu, dia secara alami tidak akan bisa mengimbanginya. Untungnya, dia hanya perlu mengulur waktu dan tidak benar-benar perlu terlibat dalam perjuangan hidup atau mati dengan Zhou Xing. Selama cedera ini tidak merusak fondasinya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah mengambil keputusan, serangan yang Kai tidak melambat saat dia bertarung bolak-balik dengan Zhou Xing. Tentu saja, sebagian besar dari mereka dalam keadaan dipukuli, tetapi dengan hukum luar angkasa, tidak mungkin bagi Zhou Xing untuk membunuhnya dengan satu serangan. Waktu perlahan berlalu. Setengah jam kemudian, hanya satu dari dua kapal perang yang tersisa. Kapal perang saudara junior Zhou sudah rusak parah, dan sekarang sedang dikejar oleh ratusan kultivator klan tinta hitam, akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama dan meledak.